Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Laila Izzatun Nafiah dalam materi persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ada berbagai macam bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang pertama yaitu bentuk mutlak fx sama dengan p lebih besar sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, ada mutlak fx sama dengan p. P-nya adalah suatu bilangan, di mana P-nya lebih besar sama dengan 0. Apa maksudnya P lebih besar sama dengan 0? Berarti bilangan tersebut harus bernilai positif. Sudah pasti ya, kalau nilai mutlak itu pasti sama dengan positif. Nggak mungkin hasilnya negatif. Jadi, kita lanjutkan ya. Jika mutlak fx sama dengan p, maka fx sama dengan p atau fx sama dengan min p. Ya. Untuk p kurang dari 0, tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan mutlak fx sama dengan p. Jadi gini, jika mutlak fx sama dengan p, fx kan di dalam mutlak itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Makanya dia bilang, maka fx sama dengan p atau fx sama dengan min p. Seperti itu. Bawahnya ya, untuk p kurang dari 0, kalau artinya p kurang dari 0 berarti p-nya adalah negatif ya. Berarti untuk p kurang dari 0 tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan mutlak fx sama dengan p. Jadi nggak mungkin nilai mutlak fx itu sama dengan negatif, nggak mungkin. Makanya itu tidak ada nilainya. Gitu ya. Jadi contoh misalkan nih, ada mutlak 2x plus 3 sama dengan 5. 5 positif apa negatif? 5-nya lebih besar sama dengan 0 apa enggak? Iya kan? Pasti dia positif dan dia lebih besar sama dengan 0. Maka 2x plus 3, fx-nya kan 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 5, atau 2x plus 3 sama dengan minus 5. Ini benar, sesuai dengan pernyataan yang tadi ya. Lah, kalau misalkan mutlak 2x plus 3 sama dengan minus 5, itu salah. Nggak mungkin nilai mutlak sama dengan minus. Bisa dipahami? Oke, lanjut kita langsung ke contohnya. Tadi Bu Laila udah ngasih contoh yang tadi kan mutlak 2x plus 3 sama dengan 5. Oke, sekarang kita jabarkan ya. Mutlak 2x plus 3 sama dengan 5. 5 kan positif, berarti sudah benar ya pernyataannya. Berarti dia mempunyai dua nilai. Yang pertama adalah 2x plus 3 sama dengan 5 atau 2x plus 3 sama dengan minus 5. Kita kerjakan yang 2x plus 3 sama dengan 5 dulu ya. Yang ada di sebelah kiri kalian itu. Gini, kan 2x plus 3 sama dengan 5. Berarti, lanjut ke bawahnya ya. Berarti 2x sama dengan 3. 3 itu kan tadi ada di ruas kiri. Jadi gini, kalau misalkan ada persamaan seperti ini, itu ada ruas kiri dan ruas kanan. Bu, ruas kiri yang mana, ruas kanan itu yang mana? Apa yang sampean hadapi sekarang, kalau di sebelah kirinya sama dengan, itu berarti namanya ruas kiri. Kalau ada di sebelah kanannya yang sampean lihat itu, maka dia ruas kanan. 3 ada di ruas mana? Yang pertama, ada di ruas kiri kan? Karena 3 ada di ruas kiri, maka bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Bu, kenapa kok dipindahkan? Karena kita mau mengumpulkan yang sejenis. Kalau bilangan angka ketemu angka, yang koefisien dan variabel juga ketemu koefisien dan variabel seperti itu. Lanjut ya. Berarti kan tadi 2x plus 3 sama dengan 5. Berarti lanjutnya 3-nya kita pindah ke kanan. 3 awalnya positif. Kalau dipindah berarti lawannya positif adalah negatif. Jadi hasilnya adalah 2x sama dengan 5 dikurangi 3.
Hasilnya berapa? Berarti 2x sama dengan 5 kurangi 3 berapa? 2 kan? Berarti 2x sama dengan 2. 2x itu artinya adalah 2 dikali x. Jadi kalau kita mau nyari nilai x-nya adalah x sama dengan, karena perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian toh, berarti 2 dibagi 2. Hasilnya x-nya sama dengan 1. Lanjut ya ke bentuk yang kedua, yaitu 2x plus 3 sama dengan minus 5. Sama kayak yang tadi langkah-langkahnya, jadi kita pindahkan ruas dulu. Sekarang kalian lihat, kalau 2x plus 3 sama dengan minus 5, 3-nya ada di ruas mana? Kiri kan? Ada di ruas kiri. Maka kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau plus 3 berarti kalau pindah ruas jadi apa? Minus kan? Berarti 2x sama dengan minus 5 minus 3. Berarti kalau minus 5 minus 3 hasilnya berapa? Oke, lanjut ke bawahnya ya. Berarti 2x sama dengan minus 8. Bu, kok bisa nih dapatnya minus 8? Bolehlah kasih contoh yang gampang ya. Jadi misalkan minus 5, berarti Saman punya hutang 5. Terus minus lagi 3, sudah punya hutang lagi 3. Otomatis hutangnya kalian kan semakin banyak. Gitu. Semakin banyak jadinya hasilnya adalah hutang 8 atau minus 8. Atau bahasa yang paling gampangnya itu jangan hutang wis. Nanti omongan jadi doa ya. Jadi jangan bilang hutang. Gini, misalkan kalian itu punya uang, terus dibuat jajan 5, terus jajan lagi 3, otomatis uangnya kalian kan malah lebih habis, maksudnya lebih banyak keluarnya. Berapa lebih banyak keluarnya itu? Keluarnya adalah 8, karena keluar itu hal yang negatif, makanya minus 8, seperti itu. Oke, masih ingat yang tadi ya? Kita lanjut. 2x. 2x itu berarti artinya 2 dikali x. Kalau Bu Laila mau nyari nilai x, berarti 2-nya dipindahkan ke ruas kanan. 2 tadi kan operasinya perkalian, berarti kalau pindah jadi pembagian. Berarti x-nya sama dengan min 8 dibagi 2. Min 8 bagi 2 berapa? Berarti ketemu x-nya sama dengan min 4. Berarti solusi dari mutlak 2x plus 3 sama dengan 5 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 4. Sekarang kita belajar ke bentuk yang kedua, yaitu mutlak fx sama dengan gx. Penjelasannya, karena mutlak fx lebih besar sama dengan 0, sudah pasti ya, namanya mutlak fx pasti lebih besar sama dengan 0. Maksudnya, mutlak fx pasti bernilai positif. Lanjut, maka nilai x yang memenuhi persamaan mutlak fx sama dengan gx haruslah memenuhi gx lebih besar sama dengan 0. Oke, sebelum kita ke kasus soalnya, ingat dulu ya, ingat. Nilai mutlak fx kan pasti lebih besar sama dengan 0, pasti positif ya toh. Dan ingat juga, nilai mutlak fx itu fx-nya itu bisa bernilai 2 seperti yang bentuk yang pertama. Fx-nya bernilai 2, fx-nya bisa positif atau lebih besar sama dengan 0, bisa juga bernilai negatif, fx-nya kurang dari 0, gitu. Sekarang contohnya adalah misal, carilah penyelesaian persamaan mutlak x plus 3 sama dengan 2x kurangi 5. Penyelesaian mutlak x plus 3 sama dengan 2x kurangi 5 haruslah memenuhi, seperti syarat yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya ya, haruslah memenuhi 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 0, ya kan? Ingat katanya Bu Laila tadi,
berarti kita harus pindahkan ruas ke kanan. Berarti yang dipindah siapa dulu? Angkanya dulu, min 5-nya dulu. Oke, kalau di situ pengurangan 5 atau minus 5, berarti kalau pindah jadi positif ya toh. Oke, berarti jadinya adalah 2x lebih besar sama dengan 5. Ingat, 2x itu artinya adalah 2 dikali x. Kalau perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian, jadi lawannya ya. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 5 dibagi 2. Kan 2-nya pindah. Kalau pindah berarti ya dia jadi penyebut gitu. Penyebut itu bilangan yang ada di bawah per itu loh. Kalau nggak tahu penyebut. Oke, berarti itu syarat yang pertama ya. Sekarang kita ingat tadi, kalau mutlak fx itu kan berarti punya nilai fx-nya. Dia bernilai fx-nya positif atau fx-nya negatif. Jadi kalau misalkan mutlak x plus 3 berarti dia punya dua nilai. X plus 3-nya positif sama x plus 3-nya negatif. Untuk yang pertama ini kita gunakan x plus 3 lebih besar sama dengan 0 alias x plus 3-nya positif ya. Berarti kalau Bu Laila nyari x-nya, ingat tadi 3-nya dipindah ke ruas kanan. Berarti x-nya lebih besar sama dengan, kalau di situ penjumlahan berarti pindah jadi pengurangan. Berarti x lebih besar sama dengan minus 3. Oke, sampai sini paham ya. Jadi syaratnya adalah dia x-nya untuk x lebih besar sama dengan minus 3 itu harus memenuhi syarat yang tadi. X-nya juga harus lebih besar sama dengan 5/2. Oke, kita lanjut. Maka mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5 adalah, oke kita kerjakan. Kita hilangkan semua nilai mutlaknya ya. Berarti kan tadi kan mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5. Sekarang berarti jadinya cuman x plus 3 sama dengan 2x kurangi 5. Ingat, dikumpulkan yang sejenis. Kita kumpulkan yang sejenis. 2x-nya tadi kan ada di ruas kanan. Karena x-nya ada di ruas kiri, kita jadikan 1 ke ruas kiri semua. 3 ada di ruas kiri. Negatif 5 ada di ruas kanan. Berarti kita kumpulkan jadi 1 ke ruas kanan. Berarti jadinya adalah x dikurangi 2x sama dengan negatif 3 dikurangi 5. X dikurangi 2x. X itu punya koefisien 1. Ya, berarti 1 x kurangi 2x. Berarti 1 kurangi 2 hasilnya minus 1 kan? Kalau minus 1 berarti minus x aja. Jadi satunya nggak perlu ditulis. Koefisien 1 itu nggak perlu ditulis. Berarti langsung aja minus x sama dengan minus 3, minus 5. Berarti habis jajan 3, jajan lagi 5. Uangnya malah habis. Habis berapa? 8. Karena habis berarti minus. Karena habisnya 8 berarti minus 8. Minus x sama dengan minus 8. Sama-sama punya minus. Kita coret ya. Berarti dapatnya adalah x sama dengan 8. Apakah x sama dengan 8 itu memenuhi syarat yang tadi? Oke. X sama dengan 8 memenuhi irisan x lebih besar minus 3 dan x-nya lebih besar sama dengan 5/2. X-nya kan 8. Apakah 8 itu lebih besar sama dengan minus 3? 8 itu kan lebih besar dari minus 3. Oke, betul. Dan apakah 8 itu lebih besar dari 5/2? 5/2 itu kan 2,5 ya. Berarti apakah 8 itu lebih besar dari 2,5? Iya, betul. Itu sebabnya x sama dengan 8 memenuhi irisan x lebih besar minus 3 dan x lebih besar 5/2. Oke, cukup ya. Disimpan, pahami, ini syarat yang pertama. Sekarang kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu untuk x plus 3 kurang dari 0. Ingat ya, tadi mutlak fx
dua nilai, di mana fx-nya bisa bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0, dan dia juga bisa bernilai negatif, fx-nya kurang dari 0. Tadi kita sudah menyelesaikan fx-nya yang lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita mau menyelesaikan fx-nya kurang dari 0. Jadi, fx-nya kan x plus 3, jadi x plus 3 kurang dari 0. Berarti kalau mau nyari x-nya, berarti x-nya kurang dari minus 3. Tahu ya kenapa kok minus 3? Karena 3-nya itu dipindahkan ke ruas kanan. Ruas kanannya mana, Bu? Katanya kalau ruas kanan itu sebelah kanannya sama dengan. Oke, berarti kita generalisasikan bahwasanya ruas kanan itu sebelah kanan dari suatu persamaan atau pertidaksamaan. Kalau ini namanya pertidaksamaan ya. Gitu. Berarti x-nya lebih kecil dari minus 3. Maka mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5 adalah gini. Karena x plus 3-nya kurang dari 0 kan. Kalau kurang dari 0 berarti positif apa negatif? Negatif kan ya. Makanya penyelesaiannya adalah minus x plus 3 sama dengan 2x kurangi 5. Jadi pasti dikasih minus di depannya. Kenapa? Karena tadi ingat yang ini loh. Yang pertama ini kan untuk x plus 3 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan pasti negatif. Oke, negatifnya kita kalikan dengan x. Minus kali x adalah minus x. Minus kali 3 jadinya minus 3. Berarti minus x minus 3 sama dengan 2x dikurangi 5. Ya. Berarti ingat, kalau yang sejenis yang punya variabel x kita kumpulkan jadi satu ke ruas kiri. Yang konstanta kita jadikan satu ke ruas kanan. Berarti minus x dikurangi 2x. Bu, kok dikurangi kenapa? Ingat, 2x di ruas kanan itu bernilai positif. Berarti kalau dipindah jadi negatif. Minus 3 di ruas kiri negatif. Berarti kalau dipindah ke ruas kanan hasilnya positif. Makanya hasilnya adalah 3 dikurangi 5. Minus x minus 2x. Ingat ya, koefisien dari x nilainya adalah 1. Berarti minus 1, minus 2, berarti hasilnya adalah minus 3. Karena variabelnya x berarti jadinya minus 3x. 3 dikurangi 5 adalah minus 2. Tahu ya kenapa kok 3 kurangi 5 hasilnya minus 2? Oke lah, contoh misalkan kalian punya uang 3.000, ternyata jajannya 5.000. Otomatis uangnya kalian kan kurang. Kurang berapa? Kurang 2. Makanya kurang 2.000 loh. Makanya jadinya minus 2. Berarti kalau Bu Laila mau nyari nilai x-nya adalah, karena ingat, min 3x itu berarti adalah min 3 dikali x. Kalau dikali berarti kalau pindah ruas jadinya adalah pembagian. Berarti hasilnya adalah min 2 dibagi minus 3 adalah, ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif. Berarti x-nya sama dengan 2/3. Kita cocokkan. Apakah x sama dengan 2/3 memenuhi dua syarat yang tadi? Bahwa dia itu memenuhi irisan x kurang dari minus 3 dan x lebih besar sama dengan 5/2. Yang pertama, kalau x-nya 2/3, apakah kurang dari minus 3? 2/3 lebih kecil dari minus 3 enggak? Enggak kan ya? 2/3 itu lebih besar dari minus 3, bukan lebih kecil dari minus 3. Dari satu bentuk ini, satu bentuk syaratnya aja tidak memenuhi. Berarti sudah jelas bahwasanya x sama dengan 2/3 tidak memenuhi irisan x kurang dari minus 3 dan x lebih besar 5/2. Jadi, penyelesaian mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5 adalah x sama dengan 8.
8, karena cuma 8 saja yang memenuhi irisan X kurang dari 3 dan X lebih besar dari 5/2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada yang ditanyakan, japri ke Bu Laila atau komen di sini. Dan yang terakhir, Bu Laila siapkan latihan soal untuk melatih pemahaman kalian. Apakah apa yang sudah Bu Laila jelaskan ini bisa memahamkan kalian? Jadi silahkan dikerjakan latihan soalnya, nanti disetorkan ke Bu Laila. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kehilafan, salah kata dan lain-lain. Pasti namanya manusia itu ada salahnya ya. Cuman namanya kita harus belajar. Bu Laila pun juga masih belajar. Jadi mohon maaf untuk segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.